We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sites of Nusantara. STY. Oh, saya baru tahu ini. Ini nama apa ini, Mbak? Setia Agung itu nama batik kami, Pak. Setia Agung, setia diambil dari kata setia dan agung, yang berarti besar. Setia berarti kan kesetiaan kami besar sekali terhadap peninggalan wastra Indonesia ini, terutama batik, dan agung kan besar, jadi besar kesetiaan kami terhadap batik ini. Gitu. Oh, oke. Nah, namanya Pak Jenengan Dyah Dwi Lestari. Ya, kan suami saya namanya Agung, jadi batik ini kan dari keluarga suami saya, jadi diambil. Oke, wah, saya menarik sekali ini. Ya. Selamat pagi, Mbak Dyah Dwi Lestari, atau sering dipanggil Mbak Dyah Setia Agung. Nah, ya, Mbak, menarik sekali ini, Mbak. Tadi Anda mengatakan batik ini dari keluarga suami. Nah, keluarga suami itu ada di mana, Mbak? Iya. Di sini, di Gunung Kidul. Jadi saya itu dari Klaten, Pak. Saya dari Klaten, ketemu suami saya yang rumahnya di sini, Gunung Kidul. Oke. Ketemu. Nah, sudah berapa generasi ini, Mbak, batik ini di keluarga suami? Saat ini baru generasi kedua. Saya yang menjalankan. Generasi kedua? Iya. Tapi gimana? Tapi ibu sama bapak masih juga ikut dalam peran saat kami produksi. Nah, Mbak, di generasi yang pertama itu apakah banyak pembatik? Jadi di orang tua, di bapak dan ibu, ayah dan ibu itu, apakah masih banyak pembatik? Iya, masih. Ada berapa pembatik kalau di Setia Agung sendiri? Kalau yang datang ke sini batik itu biasa 5-7 orang. Terus ada yang membawa pulang batiknya batik di rumah juga ada. Oke. Nah, apakah hanya ada Setia Agung saja yang membatik, atau di kampung tersebut atau desa tersebut ada pembatik-pembatik lainnya? Ya, di desa di sini itu termasuk pengrajin batik semua, Pak. Jadi banyak, bukan hanya saya, sebagian lagi ada. Dan punya pembatiknya sendiri-sendiri. Oh, berarti itu termasuk kampung pembatiknya? Iya, sentra batik di sini, termasuk sentra batik. Oke. Kira-kira ada berapa pengusaha di sentra batik itu? Kalau 10-an juga ada, Pak, pengrajin batik di daerah. Oke. Berarti pengrajinnya masih banyak, Mbak, ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Nah, Mbak, ini yang oke. Saya mulai dengan pertanyaan yang kemarin saya kirimkan. Nah, baik. Batik Setia Agung ini ada di mana, Mbak?
tepatnya kalau kita dari Jogja, itu harus kemana? Oke. Kalau kita di Klaten, itu harusnya kemana gitu loh. Ya. Kalau dari Jogja ke sini, ke Trembono, Tegalrejo, Gedangsaring, Gunung Kidul, itu alamat lengkap kami, Pak. Kalau dari Jogja bisa lewat Jalan Wedi, Jalan Jogja Solo, itu bisa langsung ke sini. Dekat kok justru dari Jogja sama Klaten, kita itu dekat ke Klaten, karena kita Oh, perbatasan. oh gitu. Ya, Berarti ini lebih dekat ke Solo ya, Mbak ya? iya, iya, lebih dekat ke Solo. Oke, oke, oke. Oh. Nah, Mbak, sejak kapan Mbak Dia memulai usaha batik ini? Kalau mungkin dari generasi yang pertama itu sejak kapan? Tahun berapaan itu? Kalau yang pertama, ibu sama bapak itu dari tahun 2007 sudah mulai, Pak. Sudah mulai membatik, tapi belum belum sampai saat ini. Jadi cuman ikut batik ke yang showroom-showroom besar yang juragan itu. Ibu cuma ngambil dibatik di rumah gitu. Terus kemudian berinovasi biar nggak gini-gini terus gitu. Mencoba ya dulu kan kayu, Pak. Bikinnya cuman batik kayu kayak gini. Batik kayu kayak gini, Pak. Jadi ini kayu dibatik, ini nampan buat tempat minum itu. Dulu kayak gini. Terus kemudian berinovasi ke kain. Terus bertahan sampai saat ini kita punya brand sendiri, alhamdulillah. Oh, dulu di kayu loh. Di kayu dibatik pakai apa? Solder, Mbak? Bukan, pakai malam juga, Pak. Pakai malam, pakai canting, dibatik di kayu. Waduh. Gitu. Pakai canting juga. Oh, lah Pakai malam. ini kan ya art ini berarti ya hasil seni ya, Ya, bukan. ya. Oh, oke, oke. Tapi kita kalau lihat di pasar kan kita nggak tahu kalau itu benar-benar batik. Kadang-kadang saya lihat hal Iya. barang seperti itu tak pikir ya cecetan, Mbak. Iya. Iya kan? Beda, Pak. Itu kalau iya, kalau cat itu pasti datarannya itu ada agak kasar. Kalau batik itu pasti halus. Oke, oke. Wow, Kalau itu yang cat ya seperti ini, Pak. Ini cat. Oh, Ini gerabah batik juga, tapi pakai cat. Kalau gerabah kan pakai malam nggak bisa. Soalnya kalau pakai malam itu harus dilorot atau direbus. Kalau kayu masih bisa kalau kayu direbus. masih bisa. Ya. Oh, oh kalau kayu masih oh gitu. Berarti setelah dibatik direbus ya, Mbak ya? Iya, Oh, wah, untuk saya baru malam tahu itu. kan. Hmm. Nah, Mbak Diah, apa yang diproduksi di batik ini, Mbak? Di batik Setiagung ini, Mbak? Kalau di batik Setiagung kami khususnya itu di kain, Pak. Kain panjang, terus selendang, pasmina seperti itu. Pasmina itu apa ya, Mbak ya? Saya kemarin baca beberapa kali itu kok saya nggak tahu. Itu kain apa itu? Kain itu biasanya dari Paris sih, Pak. Biasanya buat yang berjilbab itu loh, buat kerudung seperti itu. Oke, oke. Buat shell juga. Oh, oke. Nah, saya lihat ada terakota, ada apa? Gerabah juga di batik ya. Iya. Sebetulnya bahan Mm-mm. apa saja yang dibatik oleh Setiagung ini? Kok banyak sekali? Iya, dari gerabah juga ada, kayu juga ada. Tapi kami dominannya masih ke batik kain sih, Pak. Dominan kami. Ke batik Kalau kain. gerabah kalau gerabah sama kayu itu kalau cuma ada pesanan, belum berani nyetok karena ada pengrajin lain juga yang udah brandnya ke situ. Oke, oke. Nah, Mbak, di sana kan sentra pembatik. Lalu Iya, di sana juga banyak pembatik. Lalu kalau ditanya ini, Mbak,
spesialisasi batik Setia Agung itu apa, Mbak? Oh ya, pertama kami menggunakan warna alam, Pak. Warna alam itu warna yang dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Jadi kayak kulit pohon mahoni, terus daun jambu, daun mangga, seperti itu. Terus motif-motif kami itu kami mengambil yang dari kehidupan sehari-hari. Contohnya saya bikin motif orang menanam padi. Kalau dalam bahasa Jawa, wong tandur itu loh, Pak. Itu. Terus juga bikin dari Keraton Jogja itu kan ada abdi dalamnya. Terus Jogja juga terkenal sama angkringannya, itu saya bikin motif. Juga para pembatik itu sendiri saya juga bikin motifnya. Jadi motif orang batik itu saya bikin. Jadi kami tuh nggak bikin hanya batik yang motifnya klasik, tapi bikin yang unik. Jadi supaya generasi milenial itu sekarang kan kalau yang klasik-klasik kayak udah tua gitu kan, untuk usia yang muda pasti beda kesukaannya. Jadi kita bikin yang unik-unik gitu. Oke, bikin yang unik-unik. Nah, Mbak, Ya. ide-ide ini dari mana, Mbak? Kalau ide itu biasanya datangnya tuh pas malam sih, Pak. Pas mau tidur itu biasanya ide itu datang sendiri. Kalau pas dipikirin terlalu serius justru malah kadang nggak dapat idenya. Nah, yang memberi ide Mbak Dia atau orang tua atau Mas Agungnya? Kalau kebanyakan saya sendiri sih. Nah, Untuk motif itu idenya dari saya, ya. nah Mbak Dia, oke, Mbak Dia lulusan dari mana, Mbak? Mempunyai jiwa seni begini. Saya cuma SMK, Pak, lulusan SMK. Jurusan saya dulu tata busana, menjahit. Oh, oke. Makanya ada hubungannya dengan kain ya. Iya. Kebetulan pas sekolah dulu juga ada ekstra membatiknya. Jadi ya alhamdulillah rencana Tuhan saya terjun ke sini udah ada jalannya, udah ada bakatnya sendiri lah. Ada bakatnya sendiri. Oke. Nah, Mbak, kalau kita lihat Gunung Kidul, Mbak, kalau kita lihat Gunung Kidul atau perbatasan Gunung Kidul dan Klaten, apakah ada motif spesial sendiri di sana, Mbak? Iya, terutama di Gedang Sari, Kecamatan Gedang Sari, kita punya motif yang pertama itu Sekar Jagat Gedang Sari. Seperti ini, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Ya. Apa itu spesialnya di mana itu? Ini Sekar Jagat Gedang Sari. Nah, Gedang Sari itu kan satu kecamatan dari desa saya, Pak. Gedang itu yang artinya pisang. Jadi kita masukkan motif pisang di sini. Terus ada motif serikaya, kan karena di sini banyak sekali serikaya, bambu. Jadi itu kita masukkan menjadi motif di sini. Gitu. Nah, di sana juga banyak tanaman pisang, Mbak? Iya, banyak. Oke, pisang nangka ya, betul ya? Iya. Nah, Mbak, oke. Isen-isen yang di belakang Anda, Iya. itu sangat populer sekali ya, kalau nggak salah. Banyak di batik-batik Anda juga memakai isen-isen tersebut ya. Ya, isen yang di belakang Anda, Mbak. Isen yang seperti Ya. uang koin Cina, ya. Nah, apakah itu sangat identik sekali di Gunung Kidul, Mbak? Atau di Jogja, Mbak? Oh, enggak sih, Pak. Kalau itu udah motif dulu, itu namanya motif kawung. Ini namanya motif kawung. Kawung, oke. Oh, berarti tidak identik dengan Gunung Kidul atau Jogja ya? Enggak, Enggak, Pak.
Oh, nah Mbak, Anda pernah menulis batik kelengan, Mbak? Kelengan apa artinya itu, Mbak? Oh, batik kelengan. Kelengan, oke, apa itu? Ya, batik kelengan itu batik dengan warna pertama atau warna dasar. Jadi cuman satu warna tok, Pak. Setelah dibatik, dicelup warna pertama, kemudian direbus, itu namanya batik kelengan. Mau Oke, saya ambil? boleh, 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 boleh. Baik, bentar. Ini, ini Oke, indigo ini kita ya. pakai warna dasar biru dari indigo, Hmm, kemudian dibatik dan direbus. Jadi seperti ini. Ini iya, namanya cantik ini. Ini motif apa, Mbak? Motif gedang tadi. ini motif sekar jagat, Pak. Sekar, Selendang ini. sekar jagatnya Iya, Gunung Kidul. bukan sekar jagat biasa. Sekar jagat biasa. Oke, Iya, oke. selendang. Nah, Mbak, Seperti ini sekarang sih, Pak. apa? Seperti ini kalau yang berminat itu udah laku, udah mau semuanya. Eh, nah, Mbak, Yaitu Anda mengatakan bahwa spesialisasinya di Seti Agung adalah memakai bahan-bahan alami. Nah, apakah ya, pembatik-pembatik sana sudah ada yang memakai bahan kimia juga? ada. Kami juga menggunakan kimia jika memang pesanannya itu minta menggunakan warna kimia. Kan kalau Oh, warna kimia itu warnanya cerah mhm. gitu. Kalau alam nggak bisa. Alam itu warnanya pasti kalem. Hmm, oke. Mbak, saya share foto ya, Mbak ya. Ya, sudah. Ya, ini ada Ganesha. Lalu di sini ada apa? Motif apa ya? Saya kurang tahu, bunga atau apa. Nah, Mbak, motif dari mana ini diambilnya? Ide dari mana ini Kalau diambilnya? itu saya cuma lihat gambar sekilas. Jadi saya gambar dan saya jadikan batik. Oh, berarti Kebun Anda juga menggambar motifnya di kertas, Mbak? Iya, di gambar dulu di kertas, baru kemudian kita gambar di kain. Kalau di Oh, istilah batik namanya nyorek, oh, nyorek itu. oke, oke. Berarti Anda yang nyorek sendiri ini ya? Iya. Oh, Jadi saya bagian nyorek, nanti ibu-ibu pembatik yang membatik, terus suami saya yang bagian pewarnaan. oh gitu. Oh, ini cantik sekali nih, Mbak. Kelengan ya, Iya, satu kalengan warna saja sama ya. warna dasar. Oke, oke. Nah, ini juga cantik, Mbak. Ini motif apa atau karakter siapa yang ada di sini? Kalau itu sih saya cuman inspirasi motif yang saya bikin itu udah motif lama ya, Pak. Ya, Dulu kan suka nonton film-film India itu loh. ya, ya, Jadi ya. kan biasanya pada datang beribadah itu ada patung-patung, kok unik ya gitu. Terus saya sambil, cari di Google motif itu, motif gajah yang, tangannya banyak ya itu, terus saya bikin. Itu Oh, udah motif lama sekali sih, Pak. oh. Nah, ini karakter apa ini, Mbak, yang di sini? Yang itu yang sama seperti yang saya pakai ya, Pak, bajunya. Oh, gitu dah. Iya. Oke. Siapa ini yang digambar di sini, Mbak? Kalau itu kebetulan itu pas, kami ngambil dari corekan yang udah dicorek sama, di sini kan juga ada tukang yang nyorek, kain seperti itu. Ya, Jadi ya. itu ngambil dari situ. Itu bukan Oh, motif kami sendiri.
Oh, bukan motif. Oke, oke. Gambar selanjutnya, Mbak, ya. Harus satu-satu rasanya ini. Iya. Ini, Mbak, ini bagus banget ini warnanya. Masih Sudah, Mbak? loading. Oh, masih loading. Ya, minum dulu. Oh ya, Ya, ini coklatnya karena masih ada malam atau bagaimana, Mbak? ya itu masih ada malam. Saya ambil yang jadinya ya Pak. Bentar. Oh, iya, boleh. Ya, ini Oh, oke, ini oke. yang jadinya. Ah, burung Kelihatan ya? nggak Pak? Kelihatan, kelihatan banget kok, kelihatan. Jelas. Oke, oke. Itu yang kuning tadi itu malam Pak. Malam. Tapi saya suka yang tadi, Mbak. Yang belum diwarna. Yang mana? Ya, yang Anda bawa ini tapi yang sebelum Oh, diwarna. yang masih pro. Iya. Makanya saya ngomong, wah ini bagus banget ini. Oh, Iya. Oke. Ini ya itu masih proses. masih proses. Oke, yang ini, Mbak. Ya. Nah, ini yang keren ini. Monggo, yang ini, Mbak. Oh, sudah. Ya, Motif Superman ya? motif Superman. Nah, Ya, seperti ini juga Superman. ide dari Anda berarti, Mbak? Oh, kalau yang untuk itu, untuk Superman, terus ada motif petan, itu Mhm. motif gendong anak, itu motif orang yang pesen langsung ke kami, Pak. Oh, Jadi gitu. beliau itu punya motif, terus Mhm. ya, beliau punya motif, terus kami disuruh untuk membatiknya, seperti itu. Jadi, Oke. kami itu bisa custom, motifnya bisa Sama-sama. custom dari, yang ingin pesan batik ke kami. Iya. Bisa bisa custom, oke. Nah, eee, ada satu lagi yang lumayan lucu, tapi apakah ini pesanan apa enggak? Oh iya Sebentar. oh iya. Jadi kalau udah pesenan gitu, kami nggak berani produksi, Pak. Itu sudah Ah, brand orang kan, jadi kami iya, ngerjain. Kalaupun ada yang pesen itu, saya langsung lempar ke orang yang punya motif itu. eee, nah ini Mbak, motif corona ya, sudah? Iya, sudah Iya, sudah. motif corona. Iya. Nah kalau ini ide dari Anda? Iya, kalau itu dari saya. Oke, oke. Nah, motif-motif Bikin motif yang dengan kondisi saat ini. nah, motif-motif seperti Metani, Corona, Superman, dan sebagainya, Iya. itu kalau ada custom berarti Anda bisa bikinkan ya. Tetapi Anda juga menciptakan, Iya, bisa motif-motif baru juga berarti? motif sendiri. Oke, oke. Mhm. Wow, wow. Nah, Mbak, Gimana, Pak? ya, Mbak, jadi kalau kita tanya orang ini, eee, Iya. apakah Seti Agung sendiri mempunyai motif yang khusus? Apa selain warnanya, apakah ada motif khusus atau bagaimana? Oh, kalau dari pesanan orang itu? Kalau dari, Seti Agung sendiri, kalau dari
Iya. batiknya Setia Agung sendiri? Selain pewarna alami, apalagi yang spesial? Oh iya, kalau dari kami itu pas bikin motif itu kami juga sudah memikirkan warna yang akan kami gunakan untuk motif itu. Jadi Hmm. sudah kami persiapkan dari awal. Oke, oke. Wow. Terima kasih Mbak Dia untuk sharing-nya ini, sharing pengalamannya. Kita harus jumpa di Saya gunung. termasuk baru Ya? ikut, termasuk baru ikut meeting seperti ini. Oh, udah enggak apa-apa. Kita harus jumpa di Gunung Kidul, Mbak. Oh, boleh Pak. Kalau pas Ya, jalan-jalan ke Kidul mampir ke sini. harus harus. Terima kasih Mbak Dia untuk waktunya. Oh, iya. Ye. Matur nuwun, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya.